Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Marantika Dewi. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Margahayu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa 235075095. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Margahayu. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajarannya dimulai, silakan AM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wa rasulani rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Sakit. Mudah-mudahan teman kalian yang tidak hadir hari ini bisa segera sehat dan bisa segera bergabung untuk belajar dengan kalian. Terus, untuk menambah rasa cinta kepada tanah air kita, marilah kita sekarang menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semuanya. Ya, bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum ke materi ya, kita Ibu akan mengulang dulu materi yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu ya.
Ada yang masih ingat? Kita sudah belajar tentang apa minggu yang lalu? Lingkaran. Coba kalian perhatikan. Ada di sini benda-benda. Ya, ada benda apa saja? Yang mana? Ya, ada apa lagi? Kemudian? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Yang terakhir? Ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai lingkaran. Ada yang masih ingat apa pengertian dari lingkaran? Tuh, ya, Mia. Lingkaran adalah kawasan dua dimensi yang terbentuk dari sekumpulan titik dengan jarak yang konstan atau tertentu. Betul ya. Bertumbuh pada satu titik ya. Itu betul. Kemudian ada, coba perhatikan di sini. Nah, ada gambar apa di sebelah kanan ibu? Lingkaran, tetapi ada huruf R. Ya. Itu termasuk ke dalam unsur-unsur lingkaran. Berarti yang ini unsur-unsur lingkaran termasuk apa? Apa yang digambar? Termasuk unsurnya disebut apa? Ya, ini apa? Jari-jari, betul. Kemudian yang sebelah kirinya diameter. Selain jari-jari dan diameter, apalagi unsur-unsur lingkaran? Kalian? Busur, kali busur, duri, pembereng, sama apa? Betul ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian lingkaran, kemudian unsur-unsur dari lingkaran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama mendefinisikan pengertian sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Kemudian yang kedua mendefinisikan pengertian sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Kemudian menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Kemudian yang keempat menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ini. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk penilaiannya, kalian akan dibentuk kelompok, nanti akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian di depan, ya. Itu untuk penilaian hari ini. Ibu memakai model pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Di sana kalian nanti akan disuruh untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa manfaat dari pembelajaran kali ini? Nah, manfaatnya apa ketika kita sudah belajar lingkaran? Manfaat lingkaran yang kalian pelajari ini, lingkaran telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peradaban. Ya, lihat saja bagaimana penemuan roda mengubah masyarakat dan metode transportasi kita. Ya, banyak alat transportasi yang berbentuk lingkaran. Coba kalau kita bayangkan ya sepeda tidak rodanya tidak berbentuk lingkaran, bagaimana cara menggunakannya? Tidak simetris ya, tidak seimbang. Nah, kemudian lingkaran sering digunakan dalam desain lintasan atletik, dalam taman rekreasi, kemudian dalam bena bangunan, dalam bundaran, dan dalam liang lalat karena sifatnya yang simetris ya. Jadi banyak manfaat selain yang ibu sebutkan di sini. Kalau kalian belajar mengenai lingkaran, masuk pada
sudut pusat dan sudut kelinding gitu ya. Nah, sekarang kalian tulis di buku tugas kalian. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu di buku tugasnya mengenai asesmen awal ini ya. Jika diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Silahkan kalian tulis di buku tugasnya. Sudah selesai ya? Sudah? Nah, coba perhatikan. Di asesmen awal, jika diketahui sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm, berapakah luas lingkaran tersebut? Ibu menulis di sini, luas lingkaran sama dengan B kali R pangkat 2. Ini rumus yang sudah kita pelajari. P-nya 22/7, R-nya adalah kali 7 kali 7. Coba kalian perhatikan, jawabannya adalah 200 cm persegi. Apakah betul jawabannya? Betul atau salah kalian? Salah. Kenapa? Berapa jawabannya sebenarnya? Jawabannya adalah ini dicoret, dibagi ya. Jadi 1. Jadi 22 kali 1 kali 7. Jadi jawabannya berapa hasilnya? Ini hasilnya tadi salah. Jadi jawabannya berapa? 22/7 kali 7 kali 7. Jawabannya berapa? Ya, berapa? 154 cm persegi. Ini adalah jawaban ya. Jadi, ada gambar apa yang kalian lihat? Nah, kemudian ada apa lagi? Warnanya apakah sama sepedanya? Nah, di situ ada pertanyaan. Roda sepeda umumnya berbentuk lingkaran. Pernahkah kalian bertanya kenapa? Apa yang terjadi jika roda tidak berbentuk lingkaran? Pak, mana roda yang pertama berbentuk lingkaran? Yang gambar yang berikutnya di pinggirnya apakah berbentuk lingkaran? Berbentuk apa? Terus gambar yang selanjutnya tidak juga, tidak berbentuk lingkaran. Jadi yang berbentuk lingkaran gambar yang mana? Pertama. Ya. Cermati masalah di atas dan jawablah pertanyaan berikut. Jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot ke huruf BC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Jadi hari ini kalian silakan untuk berdiskusi bersama kelompok yang memecahkan soal yang ada di kalian yang tulis ini. Nah, sekarang kalian diminta duduknya berkelompok sesuai dengan kesepakatan di grup W. Silakan. Kelompok 1 di sebelah sana ya. Ini sudah yang kedua.
sudut keliling ya dari gambar yang sudah ada. Setelah itu nanti kalian presentasikan jawabannya di depan menggunakan karton ya dan spidol untuk jawabannya di karton dan menggunakan spidol dan nanti presentasikan hasilnya di depan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Sudah paham bagaimana caranya? Cara-cara maksudnya barusan penjelasan dari itu paham? Coba dikerjakan, tidak didiskusikan. Sudut kelilingnya 90 dari mana? Dari setengah dari 180. Dan ini berapa ini yang ini? Ini 20-nya dari mana? Dari 40. Dari setengah dari 40. Udah, ini yang ini 60? Ini 30? Iya. Berarti kalian tinggal membuat sudut pusat. Di sini berapa derajat sudut pusatnya? 40 derajat. Di sini berapa? Nanti kalian gambar 60 segimana pakai busur. Kemudian mana ada nggak busur derajatnya? Kemudian di sini 100 derajat gambar. Ini 180 kan lurus ya. Itu silakan lanjutkan. Ya, sudah selesai semuanya? Sebelum dipresentasikan, kita speaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Kita speaking dulu. Kalau ibu bilang pagi, berarti kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, berarti jangan bertepuk ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan, Bos. Kita presentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhatikan sudut A, dan B. Titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Kaki-kaki sudutnya berada di jari-jari lingkaran. Dan perhatikan sudut keliling A, C, dan B. Titik sudutnya berada di keliling lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berada di diameter lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Untuk soal yang pertama, besar sudut pusat adalah 40 derajat Celcius. Diketahui di gambar ini diketahui adalah besar sudut pusatnya adalah 40. Yang ditanyakan di soal pertama yaitu sudut keliling. Untuk menemukan sudut keliling yaitu dengan rumus sudut pusat dibagi 2. Maaf, 1/2 dikali sudut pusat. Maka dari itu, besar sudut keliling di gambar tersebut adalah 20 derajat Celcius. 20 derajat. Untuk soal yang kedua, diketahui besar sudut pusat yaitu 60 derajat. Untuk mengetahui sudut keliling diperlukan rumus 1/2 dikali 60 derajat yang menghasilkan 30 derajat. Nomor 3, besar sudutnya 100, lalu besar sudut kelilingnya 50. Yang nomor 4, besar sudut pusatnya 180 dan besar sudut kelilingnya 90. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok 1 tadi presentasi? Ada yang ditanyakan ya? Apa sudut pusat? Berapa sudut pusatnya? Kalau boleh tanya yang soal nomor 1 atau nomor 2? Sudut pusat nomor 1 atau 2? Buat nomor 1 sudut pusatnya 60 derajat. Ya, nah ini hasil pengerjaan dari kelompok 1. Besar sudut pusatnya 40. Kemudian sudut kelilingnya katanya setengah dikali 40, jadi jawabannya adalah 20. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjutkan untuk presentasi berikutnya. Silakan. Kelompok 3, ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saya dari kelompok 3. Perhatikan sudut pusat A, O, B. Titik sudut berada di pusat lingkaran. Titik sudut berupa jari-jari lingkaran. Perhatikan sudut keliling A, C, B.
berada di keliling lingkaran. Kaki-kaki sudutnya berupa diameter lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Nomor 1. Diketahui besar sudut pusat adalah 40 derajat. Untuk mengetahui sudut kelilingnya, dengan menggunakan bertengah kali 40 menghasilkan 20 derajat. Lalu besar sudut pusat adalah 60. Besar sudut pusat adalah 100 derajat. Besar sudut kelilingnya adalah 40 derajat. Besar sudut pusat adalah 80 derajat. Dan sudut kelilingnya adalah 90 derajat. Sekian presentasi kami ini. Ya, ada yang bertanya dia apa? Apa rumus yang diperlukan untuk mengetahui sudut keliling, mengetahui sudut pusat kalau cuma ada sudut kelilingnya, Bang? Ya, bagaimana katanya mencari sudut pusat kalau sudut kelilingnya ada di soal nomor 1 misalkan gitu, ada 20 derajat. Berarti sudut pusatnya di mana? Di bagian mana kan? Dikali 2, jadi jawabannya 40 derajat, gitu. Ya, begitu. Ya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Ya, begitu ya. Ya, maka sudut kelilingnya 30 derajat. Nah, setengah dikali 60 dikali 1 misalkan 60. 30 derajat. Ya, bisa di ya. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan tadi ya sudah dijawab ya. Kalau sudut kelilingnya 20, berarti sudut pusatnya adalah 20 dikali 2, jadi 40. Kemudian kalau sudut kelilingnya 30, berarti sudut pusatnya tinggal 30 dikali 2, jadi 60. Tuh ya. Itu untuk presentasi. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah presentasi ke depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan dulu asesmen formatif. Silakan kalian kerjakan dalam kertas lembar.
Sudah selesai asesmen formatifnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kalian. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apa saja tadi kesulitan belajarnya? Ketika berkelompok, ada kesulitan ketika kalian tadi berdiskusi? Ya, tapi kesulitannya tadi apa? Saat mempresentasikan, kurang percaya diri ya. Ada yang kurang percaya diri ya. Kemudian ada lagi tadi kendalanya apa lagi? Tidak ada? Alasannya kenapa kalian senang? Jadi Karena mempelajari hal baru berupa sudut pusat dan sudut kulit. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Manuk Dadari dari Jawa Barat. Ya. Ya, kita menyanyi sama-sama. Indonesia Jaya, Manuk Dadari, Pangkal Penjana, Resep Mariti, Rukun Sakabena, Hirup Sauyunan, Darah Iri-iri, Signifikannya, Teini Selapati, Manuk Dadari, Ngalung Silokat Sinatria, Kesakuna bangsa di negara Indonesia. Ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya kalian di rumah pelajari mengenai luas tempereng dan luas juring. Ya, kita minggu depan akan belajar luas tempereng dan luas juring. Sebelum pulang, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.